warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 9? Semoga kalian sehat walafiat. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya, Ibu Siti Muhibah Hamid. Baiklah anak-anak, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, disiplin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu memakai masker jika kalian berada di luar rumah. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, kali ini Bu Guru akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan percobaan adalah agar peserta didik dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan baik yang didengar atau dibaca dari buku. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan pelajaran yang lalu, yaitu tentang teks laporan percobaan? Ya, Bu Guru akan menyampaikan kembali agar kalian mengingat semuanya bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.1, menyimpulkan teks laporan percobaan. Namun sebelum kita memahami bagaimana menyimpulkan teks laporan percobaan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu pengertian simpulan. Anak-anakku, simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi, fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Yuk, menyimpulkan teks laporan percobaan itu penting dilakukan karena memuat informasi-informasi yang krusial atau penting yang dapat menambah wawasan pengetahuan banyak orang. Baiklah anak-anak, berikut kita ikuti langkah-langkah menyimpulkan teks laporan. Yang pertama langkahnya adalah baca atau simak dengan lengkap isi laporan hasil percobaan yang ditulis atau didengar. Yang kedua, tentukan tema laporan. Yang ketiga, tentukan objek laporan. Yang keempat, catat ide pokok tiap paragraf. Lalu berikutnya yang kelima, rangkai ide pokok yang telah dicatat tersebut menjadi sebuah kalimat yang singkat, jelas, dan efektif. Tentu ini kreativitas masing-masing. Semakin pandai di dalam merangkai kata-kata di dalam pencatatan tiap ide pokok tiap-tiap paragraf, akan rangkaian simpulannya akan lebih lengkap. Oke, baiklah anak-anak, sekarang Ibu Guru akan memberikan sebuah contoh teks laporan percobaan yang berjudul cara membuat slime tanpa boraks. Slime merupakan cairan kental yang menggumpal dan bisa dimainkan, mempunyai daya renggang lembut, kenyal, dan asik ketika dimainkan. Tujuan pembuatan slime tanpa borak ini adalah agar kita menjadi lebih kreatif, lebih menghargai kerja keras, serta tentu saja akan menghemat uang karena tidak perlu membeli slime yang sudah jadi. Adapun alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat slime tanpa borak, yaitu siapkan lem Provinal secukupnya, soklin lantai secukupnya, rinso bubuk secukupnya, rinso cair secukupnya, alat pengaduk bisa dengan mixer, sendok, atau tangan atau apalah yang bisa untuk mengaduk. Kemudian yang terakhir ada wadah di situ untuk tempat slime dan tentunya air secukupnya. Kita lanjutkan pada langkah-langkah atau proses pengerjaannya.
Yang pertama, campurkan lem povinal, soft clean lantai, rinso bubuk, rinso cair, dan air secukupnya di wadah slime. Campuran ini disebut aktivator. Lalu aduk campuran tersebut. Tambahkan lem povinal di tempat campuran aktivator. Aduk lagi sehingga bahannya menggumpal. Masukkan ke dalam freezer selama 5 hingga 10 menit. Lalu keluarkan setelah 5 hingga 10 menit tadi. Aduk lagi sampai kira-kira bisa dimainkan. Nah, dengan demikian slime siap untuk dibentuk atau digunakan. Hasil. Kini kamu setelah membuat slime bisa memiliki slime hasil buatan sendiri sekaligus aman tanpa menggunakan porak. Anak-anakku, kita sudah sampai pada kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Inilah syarat-syarat dalam menyusun kesimpulan. Yang pertama, berupa hasil analisis data. Analisis data diperoleh dari mana anak-anak? Ya, dari tujuan, dari alat dan bahan, dari langkah-langkah, dan dari hasil tayangan dari teks percobaan tadi. Yang kedua, cara menyusun kesimpulan adalah menggambarkan isi dari teks. Kalian sudah pahami bersama tadi bahwa gambaran isi dari teks yang Bu Guru tayangkan tadi adalah cara membuat slime tanpa boraks. Yang ketiga, syarat untuk menyusun sebuah kesimpulan adalah hanya berisi hal-hal penting yang terdapat di dalam teks. Dari mana kita peroleh itu? Hal-hal penting kita peroleh dari catatan ide pokok yang telah kita buat. Nah, setelah kita memahami syarat-syarat membuat sebuah kesimpulan, kita sudah bisa menyimpulkan anak-anak dari teks laporan percobaan. Kesimpulannya adalah dengan percobaan membuat slime ternyata tidak sulit. Kita bisa menghemat biaya karena bahan-bahannya mudah kita dapatkan. Bisa menambah pengetahuan dan slime yang kita buat aman bila terkena kulit. Ya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bagaimana menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Sudah paham semua? Baik. Semoga bermanfaat untuk membantu kalian mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Petunjuk untuk tugas hari ini yang pertama, bacalah dan pahami buku LKS-mu halaman 9 sampai 10. Lalu buatlah simpulan dari isi teks laporan percobaan yang berjudul Cara Membuat Perangkap Nyamuk Sederhana. Kerjakan di buku tugasmu, lalu kirim ke Google Classroom di link ini, ya, di link ini. Oke? Baiklah anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Mari kita bersama-sama menyimpulkan apa atau bagaimana cara menyimpulkan teks laporan percobaan. Ingat, ada 5 komponen langkah-langkah di dalam menyimpulkan teks laporan. Yang pertama, ya benar, bacalah dan pahami isi laporan hasil percobaan yang ditulis atau didengar. Kemudian yang kedua, ya benar, temukan tema laporan. Yang ketiga, temukan objek laporan. Yang keempat, catat ide pokok di tiap-tiap paragraf. Dan yang kelima, ya, rangkailah ide pokok tersebut menjadi kalimat yang jelas dan efektif. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, ingat pesan Bu Guru. Tetap semangat anak-anakku, tetap di rumah saja, rajin belajar, rajin ibadah, dan jangan lupa selalu patuh pada nasihat orang tua. Baik, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ilmu kita barokah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.